Selamat sore teman-teman seluruh Indonesia dan fans atau penggemar musik seluruh Indonesia beserta juga rekan-rekan media yang kami hormati. Baik, hari ini kami cukup bahagia dikunjungi kembali oleh teman-teman media mempertanyakan mengenai bagaimana kelanjutan somasi yang sudah kita lakukan pada tanggal 7 Juli 2 minggu yang lalu. Oke. Hari ini pun kami mendengar, kami belum menyaksikan juga bahwa teman-teman dari kuasa hukumnya Mario Marcella, Tantri dan Swasti atau manajemen kotak juga, Swasti alias Cua ya. Atau yang kami tahu adalah SNB Law juga melakukan bisa dikatakan klarifikasi ya mengenai somasi yang sudah kami layankan pada tanggal 7 Juli 2 minggu yang lalu. Untuk itu kami juga menegaskan ya, hari tepatnya kemarin tanggal 25 ya, kami baru menerima balasan somasi dari kuasa hukumnya Mario, Tantri dan Swasti ini ya, bisa dilihat bahwa kami sudah membaca. Hari ini kami baru membaca dan juga mempelajari. Kami cukup baik. Artinya kalau berbicara hukum normatif kita harus menyambut baik ya. Kita memberikan somasi dibalas itu memang aturan hukum yang baik. Itu memang harus kita penuhi ya. Tapi kami juga sangat menghargai ya. Sangat menghargai apa yang menjadi pandangan hukum dari kuasa hukumnya Mario, Tantri dan Cua bahwa apabila mereka punya pandangan hukum sendiri, silakan. Kami pun demikian. Kami menegaskan ya, hari ini dan sampai seterusnya, sampai proses hukum ini diputus oleh pengadilan baik secara perdata niaga atau pidana. Di dalam somasi atau balasan somasi yang diberikan oleh kuasa hukumnya Mario, Tantri dan Cua, ada poin yang sangat menggelitik di kami, tapi itu sah-sah saja di dalam hukum, bahwa kalau boleh ya, ini saya bacakan ya, mohon jangan dipotong-potong nantinya, bahwa berdasarkan bukti di atas ya, balasan somasinya SNB Law Firm, bahwa Mario, Tantri dan Cua merasa mereka juga pencipta. Memang benar, karena lagu itu memang diciptakan secara bersama-sama. Itu betul. Di dalam somasi ini mereka meminta bahwa Haposan Haryanto Tobing untuk mencabut larangan menyanyikan lagu-lagu yang diciptakan secara bersama-sama, karena mereka merasa memiliki hak dan menyanyikan lagu ciptaannya. Artinya di dalam balasan hukum itu kami melihat ada perbedaan. Kami beranggapan dalam pasal 1 Undang-Undang Hak Cipta itu ada hak eksklusif pencipta. Dan juga di dalam pasal 3, 4 dan 5 ada mengatur tentang hak ekonomi dan hak moral si pencipta. Dan yang unik juga di dalam pasal 82 Undang-Undang Hak Cipta, pasal 1, 2 dan 3 itu ada mengenai perjanjian license. Dilarang menghilangkan hak pencipta. Apalagi dalam pasal 113 mengatur tentang ancaman pidana dan denda. Dasar hukum kita jelas. Kita berdirinya jelas. Ya, ada undang-undang hak cipta di situ. Kita jelas bahwa
Menanggapi ini, kami tidak akan mencabut. Oke? Mohon diingat, kami tidak akan mencabut sesuai dengan apa yang kami sampaikan dalam somasi terbuka kami tanggal 7 Juli 2023. Tidak akan mencabut semua isi yang ada di sana. Oke? Kami menjawab ini, saya ulangi. Kami tidak akan mencabut. Oke? Sebagai langkah hukum yang nyata, upaya hukum yang berkelanjutan, kami pada hari, kami tidak bisa sebut harinya, tapi jelas seminggu depan, kami akan sudah membuat laporan resmi dugaan tindak pidana terhadap somasi kami yang tidak tindakan terkait dengan lagu-lagu yang dibawakan, yang diciptakan secara bersama-sama. Karena berbicara undang-undang hak cipta, satu lagu yang diciptakan secara bersama-sama itu menjadi satu kesatuan, tidak bisa dipisahkan. Ketika 6 orang menciptakan, harus ada izin dari ke-6-6-nya, baru bisa itu dibawakan. Atau duduk bersama, buat kesepakatan. Oke? Saya rasa dasar hukum kami jelas. Ada Undang-Undang Dasar 1945 mengatur tentang hak orang, ya, hak hukum, hak berpendapat, hak dasar kita. Yang kedua, dikuatkan dengan Undang-Undang Hak Cipta, ya, tahun 2014. Oke. Saya rasa tanggapan hukum kami seperti itu. Saya ulangi, kami tidak akan mencabut somasi atau butir-butir yang kami sampaikan dalam somasi terbuka kami tanggal 7 Juli 2023. Dan kami sudah menetapkan langkah hukum berikutnya. Kami gugat mulai minggu depan dan lapor polisi terkait dengan dugaan pelanggaran secara pidana dan secara perdata niaga. Oke? Ada yang mau tanya lagi? Bang Aposan mungkin menanggapi soal tadi dari Tantri, Cua dan ini kan Stella kan bilang bahwasanya ingin memakai tetap lagu-lagu tersebut karena kan memang merasa mereka juga andil dalam lagu-lagu tersebut juga, bukan hanya Bang Aposan juga, jadi ada ikut andil juga dalam lagu tersebut. Nah, itu tanggapan Bang Aposan gimana? Ya, di dalam klarifikasi waktu zaman dulu tuh yang saya masih baik ya, saya bilang ayo kita ketemu itu, saya sempat bilang kita ketemu dan kita bicarakan, ayo kita ngobrol, ya nggak begini cara penyelesaian masalah. Tapi ternyata kan nggak ada ujungnya. Akhirnya kita melakukan tindakan secara hukum melalui kuasa hukum kami. Lalu terkait dia mau membawakan atau tidak, ya nggak masalah. Di klarifikasinya itu kan dia juga sudah membuktikan dan sudah mengatakan, artinya mereka sudah mengakui juga, gitu ya. Bagus itu, mengakui juga. Artinya ada beberapa lagu ciptaan dari saya, Bang Pai, Kak Dewi, dan juga Sela, dan juga ada juga yang ada tantrinya, gitu ya. Itu pernyataan itu adalah sebagai bukti hukum juga, dan kita juga punya buktinya sih sebelum dia melakukan pengakuan tersebut. Nah, itu kan ada persentage tersendiri ya, yang sebenarnya juga secara etikanya itu tidak boleh disebarkan kemana-mana. Tapi disebarkan itu ada masalah juga ya. Kita buktikan aja di pengadilan. Artinya ada beberapa orang yang menciptakan lagu secara bersama-sama dan sebelum dilakukan pertunjukan sudah dilakukan perjanjian yang isinya itu adalah pembagian persentase. Itu namanya hak ekonomi ya lah ya. Betul. Ya. Ternyata itu kan tidak terjadi. Itu tidak terjadi. Artinya saya tidak pernah menerima yang namanya live performers yang semestinya. Bahkan bisa dibilang nggak menerima karena dari WAMI ya, dalam hal ini WAMI, saya sudah datangin WAMI atas nama Bang Medi dan juga ada Bang Ciko juga di sana, disaksikan oleh BOD Bang Maki ya, kalau yang kita tahu basisnya ungu. Saya udah bilang, ini mana nih royalty live performersnya? Bang Medi menjawab, jangankan elusan, Pai dan Dewi aja nggak dapat apa-apa, ya kan? Berarti kan secara logikanya ya, saya tidak pernah merasakan yang namanya hak ekonomi daripada lagu-lagu saya yang ciptakan bersama itu selama mereka manggung, mereka bawakan. Jadi buat saya
saya izinkan atau tidak saya izinkan lagu itu dinyanyikan oleh mereka, nggak ada untungnya buat saya. Iya kan? Teman-teman bisa menilai. Saya memberikan izin atau saya tidak memberikan izin, lagu tersebut itu tidak ada untungnya untuk saya. Boro-boro hak ekonomi, hak moral saya aja saya tidak dapatkan. Contoh kemarin menjadi bukti hukum kita juga ya, Lea. Iya. Ada song list tuh, mereka begitu somasi kita layankan dengan seperti saya duga ya, seakan-akan meledek gitu. Song list itu dia foto, dia posting masing-masing mereka di media sosial. Lagunya itu ada yang lagu saya juga, tapi mereka tidak menulis nama saya. Itu kan namanya hak moral saya kan sudah tidak ada di situ. Ya, sudah dihilangkan. Itu aja tidak tertulis, apalagi kalau nyanyi mereka bawa ngomong gitu ya. Saya juga sudah cek ya. Jadi artinya dengan tidak mengurangi rasa hormat saya terhadap kuasa hukum saya juga sudah cek kepada IO yang memang sudah pernah kerjasama. Ya, hati-hati Tantri, Sela dan Cua. Saya udah cek sama Aldi juga tuh manajernya kemarin bikin statement. Ini semua urusan IO-nya aja belum ada memberi laporan kepada WAMI dalam hal ini LMK ya. Jadi di mana saya harus berduduk? IO-nya aja tidak ada memberikan laporan ya kepada LMK. Terus kalian manggung dengan nominal ratusan juta begitu, setiap tahun berapa puluh miliar kalian dapat. Mana yang saya dapat? Nggak ada. Jadi buat apa saya izinkan lagi? Saya punya hak eksklusif sebagai pencipta lagu. Kan itu yang saya minta, itu aja. Tetapi kan Tantri, Sela dan Cua kalian kayak ngeledek. Postingan saya terakhir tuh ngeledek loh kalian tuh. Kalian bilang, ya kita lihat aja nanti, lihat manggung kita bawain apa enggak. Ya, itu sudah kami tulis, kami simpan untuk menjadi barang bukti di pengadilan. Jadi mudah-mudahan aja ya, mudah-mudahan masalah ini cepat selesai. Tantri, Sela, Cua, ya pesan dari saya, ya utamakanlah yang namanya hak moral. Ya, kalian kan pasti orang tua kalian tuh juga ngajarin bagaimana cara menjadi manusia yang beradab. Ya, dengan tidak mengurangi rasa hormat untuk Tantri, Sela dan Cua, kalian sudah sangat membuat kerugian terhadap saya. Baik itu kerugian ekonomi, tapi terutama kerugian moral kepada saya. Jadi karena isi daripada jawaban somasi ini juga tidak mengindahkan somasi kita, ya udah sampai ketemu di pengadilan. Ya, salam aksi. Bang, berapa lama Bang, terkait Ya. royalti yang tidak berdapat itu sejak kapan, Bang? Waduh, itu ntar kuasa hukum saya aja yang jawab Itu ya. sudah masuk nanti ke materi kita untuk menggugat. Itu tidak bisa kita publish di sini. Ya. Tapi yang jelas berbicara gugatan ke pengadilan niaga itu berbicara mengenai nilai material. Ya. Tapi enggak kalah pentingnya hak moral. Itu yang paling utama. Yang paling utama itu hak moral, Bro. Oke. Nah, Itu jadi- hak eksplosif pasal 1 loh, Undang-Undang Hak Cipta nomor 28 tahun 2014. Itu udah pasal yang pertama. Bang Bosan, mereka juga menyayangkan kenapa Abang menyerang individu, Bang. Siapa yang menyerang individu? Yang di kayak katanya ART itu. Oke, mungkin itu tidak masuk ke dalam topik hari ini. Topik kita hanya membahas perihal jawaban balasan somasi dari pihak lawyernya Tantri, Sela dan Cua. Saya rasa cukup ya. Soal Wami sedikit tuh. Teman-teman. Soal Wami. Mereka bertiga cuma ada 3 Oh, itu udah framingan lama. Saya nggak bisa jawab itu. Tapi yang jelas kayak gini ya, buat Tantri, Sela dan Cua, bekas teman-teman saya, banyak pepatah itu mengatakan diam itu adalah emas, ya. Tapi kalian udah terlalu lama diam. Jadi menurut saya diam kalian itu bikin orang banyak bingung. Sampai ketemu di pengadilan aja.